Jangan pernah menyapu halaman rumah saat maghrib jika kau tidak ingin tamu yang tak terlihat ikut masuk saat pintu ditutup. Ibu selalu memperingatkan hal itu dengan nada yang sangat serius. Namun aku menganggapnya hanya mitos pengantar tidur. Sore itu, udara terasa sangat berat dan lembab, sementara langit berubah warna menjadi jingga kemerahan yang pekat. Aku tetap mengayunkan sapu lidi di atas tanah kering, mengabaikan suara azan yang mulai bersahutan di kejauhan. Awalnya hanya ada suara gesekan sapu lidi dan dedaunan kering yang terdengar. Namun, perlahan aku menyadari ada suara lain yang mengikuti iramaku. Suara kain yang terseret di atas tanah, srek, trek, srek. Lembut namun konsisten. Aku berhenti menyapu dan menoleh ke belakang, tapi hanya ada deretan pohon pisang yang melambai ditiup angin sore yang dingin. Bau harum bunga Kamboja yang mendadak menyeruak membuat bulu kuduku berdiri. Padahal tidak ada satupun pohon Kamboja di halaman ini. Aku segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Saat aku duduk di ruang tamu yang temaram, aku mendengar ketukan halus di jendela kaca. Tok, tok, tok. Ketukan itu bukan berada di ketinggian tangan manusia normal, melainkan berasal dari bagian atas bingkai jendela, seolah pelakunya sangat tinggi atau sedang melayang. Aku memberanikan diri mengintip melalui celah gorden. Namun yang kulihat hanyalah bungkusan kain putih kusam yang terikat di bagian atas. Bergerak-gerak pelan tertiup angin tepat di depan mataku. Jantungku berdegup kencang saat menyadari bahwa sosok itu tidak berdiri di luar, melainkan dia mematung menatap ke arah dalam. Tidak ada wajah, hanya kain putih yang penuh bercak tanah dan noda kecoklatan yang sudah lama mengering. Bau tanah kuburan yang basah mulai menembus sela-sela pintu, memenuhi seluruh ruangan hingga dadaku terasa sesak. Aku mencoba berlari ke kamar. Namun langkahku terhenti ketika melihat bayangan putih panjang terpantul di cermin lemari. Berdiri tepat di pojok ruangan yang gelap. Sozoki itu tidak menyerang. Ia hanya diam dengan posisi tubuh yang kaku dan miring. Setiap kali aku berkedip, posisinya berpindah sedikit demi sedikit, semakin mendekat ke arahku. Suara gumaman tanpa kata mulai terdengar di telingaku, dingin dan serak. Seperti suara seseorang yang mulutnya tersumbat kapas. Saat aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu sudah hilang. Meninggalkan bau tanah yang menyengat dan ikatan tali kafan yang terlepas di atas lantai. Aku baru menyadari bahwa sejak awal, dialah yang menungguku membukakan pintu saat aku sibuk menyapu di waktu maghrib tadi.